Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Adi Surya Saputra dan teman saya Radia Putra. Nah, kami di sini ingin membuat video presentasi dari tugas sistem kami dengan judul Struktur Jaringan Internet. Nah, yang pertama itu ada jaring komputer. Nah, jaring komputer itu adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan data yang lainnya. Nah, dari manfaatnya sendiri itu ada dua. Yang pertama sharing resource, yaitu kemampuan untuk saling berbagi sumber daya yang kita miliki seperti pemakaian printer, hard disk, dan CD-ROM secara bersama-sama dan saling bertukar data. Nah, manfaat yang kedua itu ada media komunikasi. Itu jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Nah, selanjutnya ada integrasi data. Integrasi data itu jaring komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Nah, oleh sebab itu, maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Nah, kerugian dari jaringan itu sendiri konsekuensi dari terhubungnya sistem komputer kita ke jaringan komputer ini diantaranya adalah masalah keamanan security. Jadi kerugian itu ada eh, keamanannya, baik pada pengaksesan berbagai sumber daya dari pihak-pihak yang tidak berwenang maupun masalah keamanan virus pada data yang dipertukarkan. Nah, ada beberapa jenis dari jaringan komputer. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu ada PAN, itu Personal Area Network, ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, terus yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Nah, yang pertama untuk PAN itu sendiri adalah kepanjangan dari Personal Area Network. Nah, sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat atau perangkat pribadi. Nah, jaringan ini melibatkan beberapa perangkat elektronik pribadi, smartphone, PC, dan sebagainya. Nah, untuk contoh dari PAN itu sendiri, itu Bluetooth. Nah, yang kedua ada Local Area Network, bersifat LAN. Nah, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah dan sekolah. Nah, untuk karakteristik dari LAN itu sendiri itu ada jaraknya itu terbatas dengan beberapa meter. Nah, terus yang kedua itu ada datanya cukup tinggi dari 2 Mbps sampai 1000 Mbps. Terus yang ketiga itu ada low error rate, yang ketiga itu good response time, yang kelima ada private owner. Selanjutnya ada no regulation dan yang selanjutnya ada share hardware, software, dan data files. Nah, selanjutnya untuk aplikasi dari LAN sendiri itu yang pertama ada personal computer LAN, terus ada backend network, ada storage area network, terus ada high speed office network, terus ada backbone LAN. Nah, selanjutnya tuh topologi bus. Nah, untuk topologi bus itu digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server itu dihubungkan. Ini ada gambaran. Nah, untuk topologi sendiri itu ada kelebihan sama kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya itu pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Nah, kekurangan itu bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengganggu. Nah, selanjutnya ada topologi star. Nah, untuk topologi star sendiri, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hook. Nah, untuk keunggulan sendiri itu dari topologi star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan untuk kerja jaringan secara keseluruhan. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lain. Nah, untuk topologi ring akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada topologi ring. Jadi, topologi ring adalah penyusunan jaringan di mana setiap komputer
berhubung dengan komputer lainnya, seperti yang ditunjukkan di sini. Kelebihannya adalah pencegahan terjadinya tabrak data, karena semua data hanya bergerak dalam satu arah, dari satu komputer ke komputer lainnya, dan tidak bisa mundur. Namun kelemahannya, jika ada kegangguan di salah satu komputer, maka semua jaringan akan keganggu. Selanjutnya ada cara untuk menyambungkan network untuk membuat network yang lebih gede, yaitu bridge networking, di mana ada beberapa network yang dapat kita kombinasikan dengan menggunakan router bridge. Nah, ini berfungsi untuk membangun suatu network yang lebih besar. Misalnya beberapa LAN dapat kita gabungkan untuk menjadi MAN ataupun WAN. Dari beberapa sambungan LAN ini, kita bisa membuat suatu intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang terdiri atas WAN maupun LAN yang memberi layanannya hanya kepada beberapa pengguna tertentu, yaitu pengguna yang mempunyai akses kepada intranet tersebut. Konsep intranet itu mirip dengan internet, tetapi intranet terbatas untuk yaitu orang beberapa saja. Kita bisa lihat di sini, kalau ada menyambung ke internet, lalu data tersebut difilter, dan ada internal router untuk menyambung internal LAN yang menyambungkan mobile user maupun ada workstation dan kantor-kantor. Tapi ini tidak akan bisa diakses oleh orang yang dari di luar network ini. Dari LAN, dari konsep tersebut kita bisa membuat suatu metropolitan area network, yaitu network atau jaringan yang dapat memfasilitasi data transfer kecepatan tinggi antara network-network yang ada dalam suatu kota. Oleh karena itu, biasanya jarak untuk MAN berkisar dari 10 sampai 50 km. Ini digunakan biasanya dalam network untuk pengurusan kota, di mana ada beberapa bisnis dalam kota yang harus berkoordinasi secara langsung, seperti dalam perbankan, di mana satu bank dengan bank lainnya harus berkomunikasi berapa uang yang ada di dalam akun nasabah. Selanjutnya ada Wide Area Network atau WAN. Ini konsepnya sama dengan MAN, namun menggunakan jarak yang jauh lebih gede, yaitu antar kota, antar wilayah ataupun antar negara. Bedanya adalah WAN ini membutuhkan komunikasi publik ataupun router untuk berfungsi. Contoh WAN yang sangat populer sekarang adalah internet. Kita bisa lihat di sini dari grafiknya bahwa ada beberapa LAN yang tersambung ke gateway router yang bisa tersambung ke WAN atau wide area network tersebut. Tidak saja ada teknologi yang berkabel, seperti yang sudah dibahas sama saya dan teman saya sebelumnya. Adapun teknologi nirkabel, yaitu koneksi antara dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan media gelombang radio untuk transmisi data. Adapun kelebihan dari teknologi nirkabel, pertama, pemeliharaannya murah. Ini karena tidak ada kabel yang sering harus diganti, hanya butuh untuk mengupdate software maupun untuk memperbaiki antena ataupun kalau ada gangguan sinyal, kita hanya butuh ada operator yang dapat membenarkannya. Lalu dengan potensial, sekarang ini masih banyak potensial perkembangan untuk teknologi nirkabel. Contoh yang paling modern adalah 5G maupun Wi-Fi 6 yang dapat menambahkan kecepatan transmisi data melewati udara, sehingga potensial untuk perkembangan masih jauh. Yang ketiga adalah portabilitas. Infrastruktur jaringan nirkabel itu mudah untuk direlokasi. Contohnya untuk router. Kita tidak harus membawa kabel-kabel dan pasang lagi kembali. Kita tinggal bawa router tersebut ke lokasi baru, pasangnya kepada network yang sudah ada, lalu dia bisa langsung dipakai secara langsung. Selanjutnya ada kekurangan teknologi dari teknologi nirkabel. Ada kompatibilitas. Pertama kompatibilitas, yaitu karena ada berbagai standar teknologi nirkabel, maka kalau tidak sesuai dengan standar salah satu
jaringan, maka komunikasi bisa terganggu, sehingga operasi juga terganggu. Lalu biaya pemasangan awalnya mahal. Sangat berbeda dengan teknologi berkabel, di mana kita hanya butuh manufaktur kabel. Kita harus memanufaktur pertama board dan chip, lalu ada antena yang masuknya lebih mahal daripada membeli kabel ataupun hanya menggunakan board yang bisa mengirim data melalui kabel. Lalu performa. Pada teknologi nirkabel banyak sinyal yang dapat bertabrakan di udara, karena udara itu tidak hanya dipakai oleh satu orang, melainkan banyak organisasi dan orang, sehingga kalau di dalam udara maka terdapat banyak konflik atau penyandapan sinyal dibandingkan dengan kabel, di mana kabel ada satu tujuan tertentu sehingga tidak ada minim gangguan. Nah, seperti teknologi jaringan komputer, teknologi nirkabel ada beberapa jenisnya, yaitu Wireless Personal Area Network, WPAN, WLAN, atau Wireless Local Area Network, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dan W1, Wireless Wide Area Network. Yang sering digunakan sehari-hari adalah Wireless Local Area Network atau WLAN. Biasanya dalam infrastruktur Wi-Fi ada sebuah router yang disambungkan kepada suatu box yang menyambungkan dengan provider internet atau provider internet secara langsung melewati kabel koax ataupun kabel fiber. Dengan wireless local area network ini, maka di dalam gedung atau di dalam rumah kita tidak harus menarik kabel kemana-mana. Nah, WLAN tersebut adalah standar yang diatur oleh standar IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer dengan nomor standar 802.11. Dari standar 802.11 pun ada substandar, di mana ada frekuensi serta kecepatan yang sudah ditetapkan oleh IEEE. Pertama ada 802.11a dengan frekuensi 5 GHz dan kecepatan paling cepat adalah 54 Mbps. 802.11b dengan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan paling tinggi yaitu 11 Mbps. 802.11g 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal 54 Mbps. Dan 802.11n di frekuensi 2,4 maupun 5 GHz dengan kecepatan 100 sampai 210 Mbps. Jadi ini adalah gambar bagaimana kita dapat menyambung Wi-Fi kepada mobile client kita. Itu dengan kabel menyambungi, lalu access point dapat memancarkan sinyal menggunakan antena. Nah, dari WLAN tersebut, kita juga bisa berkomunikasi dengan internet. Yaitu internet adalah gabungan dari beberapa WAN dan LAN dari seluruh dunia menjadi satu untuk bisa diakses oleh semua orang yang mempunyai koneksi internet. Internet pertama kali dibuat oleh Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Pertamanya dia menjadi sebuah intranet tertutup, namun setelah beberapa waktu dia menjadi internet terbuka dengan disponsori pengembangan protokol internet pertama yaitu TCP/IP yang menggunakan IP dan nama domain seperti standar seperti yang terlihat di bawah ini. Dengan IP address ada angka-angka yang merepresentasi alat kita sedang di-ID-kan dengan nomor apa, dan itu menjadi identitas dari perangkat yang kita gunakan. Lalu ada domain name, yaitu ada nama dari IP address tersebut. Dengan identitas itu kita bisa mengakses suatu website tanpa memanggil angkanya secara langsung. Contohnya kalau website kita telkomuniversity.ac.id menggunakan IP address 19.xxx.xx.xx, maka kita nggak harus mengetik angka, kita tinggal menulis namanya. Sekian dari kami, terima kasih.